Oke, baik teman. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa rumus dasar dalam menggunakan statistik. Misalkan yang pertama saya menjelaskan di sini itu rumus sum. Misalkan saya mempunyai data seperti ini dan saya mau menghitung atau menjumlahkan suatu nilai. Misalkan di sini saya menghitung saja rumusnya, yaitu ketik-ketik sama dengan tulis sum. Kalau kita mau memastikan biar kita menggunakan jalan pintas, teman-teman, kita tinggal tekan tab. Nah, habis itu tinggal kita blok data yang mau kita jumlahkan. Habis itu tutup kurung lalu di enter. Nah, jumlah dari antara 15 tambah 50 tambah 90 yaitu 155. Kemudian kalau tinggal arahkan kursornya di ujung sini sampai menjadi tanda plus. Tinggal kita dan seperti ini, teman-teman. Kemudian rumus yang berikut ya menggunakan rumus sum if. Cara menggunakannya seperti ini, teman-teman. Tinggal saya mau menjumlahkan nilai kriteria tertentu dari data seperti ini. Kita cara menghitungnya, teman-teman, tinggal begini. Tinggal kita wilayah Memarut. Saya mau menghitung penjualan wilayah Memarut. Tinggal kita ketik sum if, tinggal tekan tab. Tinggal kita masukkan di sini ada kriteria sum rank. Habis itu saya mau blok data wilayahnya, teman-teman. Data wilayah, habis itu titik koma, habis itu saya mau mencari di wilayah Memarut. Tinggal saya tanda petik, ketikan mau maru. Titik ini tanda petik lagi, habis itu titik koma, habis itu saya masukkan jumlah penjualannya ini ya, ini, dan tutup kurung lalu enter. Nah, harga penjualan di wilayah Memarut 190. Kemudian yang berikut saya menggunakan average, nilai untuk mencari nilai rata-rata dari data seperti ini, teman-teman. Kemudian saya menggunakan rumus average. Cara menggunakannya yaitu gampang sekali, teman-teman. Tinggal ketik di sini, ketik sama dengan kita tulis average. Tinggal tekan tab. Kita tinggal blok datanya ini, teman-teman. Saya mau mencari nilai rata-rata dari yang pertama ini. Tinggal kita blok, tutup kurung lalu enter. Nah, nilai rata-rata dari penjualan mobil, teman-teman, yaitu 100. Ya, 100. Kalau mau menghitung semua rumusnya, tinggal arahkan ke sini. Tinggal untuk mencari dalam menggunakan nilai dalam menggunakan rumus average. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit rumus mix, yaitu untuk mencari nilai tertinggi. Misalkan ada data nilai dari mahasiswa begitu. Saya contohkan di sini, saya tulis nama saya Anton, Nawan, dan Mario, dan juga Ari, yaitu dari fakultas dan IPK masing-masing. Kemudian dari sini saya mencari nilai tertinggi dari antara mereka ini. Kemudian saya gunakan saja seperti ini. Tinggal ketik sama dengan ketik max, tekan tab, tinggal blok nilainya, teman-teman. Saya tinggal blok nilainya. Nah, tinggal tutup kurung lalu enter. Nah, nilai tertinggi dari data di sini yaitu 9, teman-teman. Yaitu ya ini ya nilai dari Anton, yaitu 9. Teman-teman. Kemudian juga saya mau mencari nilai terendah dari data di atas ini. Tinggal saya copy paste datanya, yaitu menggunakan rumus min. Nah, itu tinggal masukkan saja di sini. Min, tekan tab, tinggal blok kembali nilainya. Habis itu tutup kurung lalu enter. Nah, nilai terendah dari data di sini yang mendapatkan nilai terendah yaitu 3,3.
39 nilai terendah. Kemudian saya juga mau mencari nilai menggunakan rumus if, yaitu dalam mencari nilai perbandingan pada suatu data. Misalkan saya mempunyai data seperti ini dan nilai mereka tuh misalkan Mince 7, Ansi 6, Siska 6,5 dan Daniel itu mendapat nilai 6. Mereka lulus atau tidak dalam ujian, ini kan catatannya dia. Ini kalau 0 sampai 6 berarti tidak lulus. Yang mendapat nilai 7 sampai 10 berarti lulus. Nah, tinggal saya gunakan di sini sama dengan if tekan tab. Misalkan saya mau mencari nilai ini dulu. Misalkan saya tekan 7 lebih dari atau yang kurang dari yang lebih dari 7, yang kurang dari 7 itu tinggal kita ketik lagi 7. Misalkan ini teman-teman, dia kurang dari 7, yang mendapatkan nilai kurang dari 7 berarti dia tidak lulus teman-teman. Habis itu titik 2 tanda petik 2, misalkan di sini kita tulis saja kan yang kurang dari 7 berarti tidak lulus. Kita tulis saja tidak lulus. Tidak lulus. Kita gunakan kecil teman-teman. Tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian tanda petik lagi, tidak lulus, tanda petik lagi, tidak lulus, titik koma, tanda petik lagi, kita ketikkan lulus. Habis itu tanda petik lagi, habis itu tutup kurung. Ini saya mau menjelaskan teman-teman, kita menggunakan rumus if. Rumus if-nya itu kita mau mencari nilai 7. Apakah dia, jikalau nilai dari 7 ini kurang dari 7 berarti dia tidak lulus, dan nilai ini lebih dari 7 berarti dia lulus. Cara menggunakannya seperti ini teman-teman. Kalau sudah seperti ini tinggal kita enter. Nah, berarti Mince mendapatkan nilai 7 berarti dia lulus. Lulus. Misalkan 7 sampai 10 nilai 7 berarti dia lulus. Kalau kita mau nilai ini tinggal kita copy saja rumus teman-teman. Arahkan kursornya di sini, habis itu tinggal nah, mereka tidak memiliki kriteria, yaitu yang mendapatkan nilai 7 sampai 10 saja yang bisa lulus. Ini kan nilainya 6, berarti tidak lulus. 6,5 tidak lulus, masih kurang dari 7. 6 juga tidak lulus. Excel dalam Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan bagaimana cara mengolah fungsi yang ada di Excel. Saya akan membahas 5 fungsi yang ada di kategori Math and Trick. Saya akan membahas 5 fungsi, yaitu ada fungsi power, fungsi round, fungsi odd, fungsi product, dan fungsi roman. Yang pertama yaitu fungsi power. Fungsi power ini digunakan untuk menghitung pangkat. Contohnya itu 4 di pangkat 2. Cara mencari 4 pangkat 2 yaitu pertama klik insert function, terus pilih kategori Math and Trick. Setelah itu cari fungsi power. Setelah dapat fungsi powernya, tekan OK. Nah teman-teman, dalam fungsi power ini ada dua, yaitu number dan power. Dalam number ini kita isi dan angka berapa yang kita mau pakai. Di sini angkanya adalah 4. Jadi kita isi 4. Untuk powernya kita isi angka yang mau kita pangkatkan. Di sini saya isi 4 dipangkatkan dengan 2. Dan hasilnya, terus tekan OK. Hasilnya adalah 16. Begitu juga teman-teman jika kita mau mengerjakan 2 dipangkatkan 10. Sama seperti tadi, klik insert function, pilih Math and Trick, setelah itu cari fungsi power, tekan OK. Dalam nomornya ini kita
isi dengan angka 2 dan powernya ini kita isi dengan angka 10. Tekan OK, maka hasilnya adalah 1024. Fungsi yang kedua yaitu fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit desimal tertentu. Contohnya itu 17,8345. Saya mau membulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Maka caranya itu yang pertama, klik insert function, pilih kategori math and trick, terus cari fungsi round. Oke. Ya, dalam fungsi round ini diminta untuk mengisi number dan number digit. Maka dalam mengisi number yaitu kita tinggal klik angka yang kita sudah masukkan tadi. Maka di sini akan muncul selnya. Dalam number digit ini kita akan isi dengan berapa angka yang kita mau. Maka saya akan isi 2. Setelah itu tekan OK. Maka hasilnya adalah 17,83. Yang ketiga yaitu fungsi odd. Fungsi odd ini dia membalikan angka yang dibulatkan ke atas ke bilangan bulat yang ganjil terdekat. Misalnya itu 17,8345. Cara mencarinya itu sama seperti tadi. Klik insert function, pilih kategori math and trick. Setelah itu pilih fungsi odd. Oke. Ya, maka di sini dia meminta masukkan numbernya. Numbernya di sini kita tekan angka, klik angka yang kita sudah masukkan, terus tekan OK. Maka akan dapat 19. Berikutnya itu fungsi product. Fungsi product ini digunakan untuk mengalihkan semua angka yang diberikan sebagai argumen dan mengembalikan hasil kali. Jadi saya mau mengalihkannya itu 1 dikali 2 dikali 3 kali 4 dikali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Maka saya tinggal gunakan fungsi product. Caranya itu yang pertama, klik insert function, pilih kategori math and trick. Setelah itu kita cari fungsi product. Oke. Jadi fungsi produk ini dalam kita mengisi number 1 ini, number 1, kita mengisinya dengan cara kita memblok angka yang mau kita kalikan semua 1 sampai 10, maka akan muncul D5 dan sampai D14. Dan number 2 ini tidak perlu kita isi. Setelah itu kita tekan OK. Maka hasilnya yaitu 3.628.800. Yang berikut yaitu fungsi Roman. Fungsi Roman ini digunakan untuk mengkonversi angka Arab ke Romawi. Contohnya itu 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi. Kalau pakai fungsi Roman ini bisa langsung ubah angkanya, contohnya angka 699. Kita rubah ke angka Romawi. Caranya itu klik insert function, kategori math and trick. Setelah itu cari fungsi Roman. Oke. Maka akan muncul number dan form. Nomor ini kita isikan dengan angka berapa yang kita mau, yaitu tinggal klik angka 699. Kemudian untuk form ini kita tuliskan opsional atau pilihan. Nah, untuk tulisan Romawi ada beberapa tipe, yaitu dari klasik sampai sederhana. Nah, kode formula itu hanya ada 4, 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang biasanya yang digunakan yaitu tipe klasik dan sederhana. Jadi formnya kita coba dengan menggunakan false. Terus tekan OK, maka akan muncul DCIC. Oke, jadi baik teman-teman, sini saya akan melanjutkan tentang count. Count ini teman-teman mencari jumlah sel yang hanya diisi angka pada satu data. Datanya di sini teman-teman saya sudah terapkan di sini datanya teman-teman. Di sini kita akan mencari jumlah sel yang hanya isi angka pada satu data. Kita langsung saja teman-teman. Kolom di sini teman-teman kita klik tanda sama dengan, kemudian kita masukkan rumus count teman-teman untuk mencari angka saja, untuk mencari kita
ketik rumus kon, kita klik rumus kon, setelah itu kita tab, kita klik tombol tab, kemudian kita blok datanya, kita blok data, kita blok, kemudian kita shift tutup kurung teman-teman, shift tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini jumlahnya sudah tertera, ada jumlahnya 8. Kenapa ada angka 8? Karena di sini kita hanya mencari yang hanya isi angka. Di sini ada di sini 0, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 888, 3, 3, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, 7 teman-teman. Itu teman-teman rumusnya sangat simpel teman-teman. Kemudian yang kedua, cara menggunakan con black untuk mencari jumlah sel yang kosong. Untuk mencari jumlah sel yang kosong sama juga tadi contoh yang pertama teman-teman. Ini datanya sudah ada di sini, kita langsung saja klik tanda sama dengan masukkan rumus con black. Nah, kita masukkan rumus ini, kemudian kita tab, kita klik tombol tab, kemudian kita blok di sini teman-teman, kita blok semua rumus di sini, kemudian kita shift tutup kurung, kemudian langsung kita enter teman-teman. Di sini jumlahnya ada 3, jumlah sel yang kosong ada 1, 2, 3, makanya di sini jumlahnya 3 teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang code. Di code di sini yang artinya mencari jumlah sel yang terisi data, angka atau huruf. Nah, sama juga tadi teman-teman, langsung saja datanya sudah ada di sini teman-teman, kita masukkan ini datanya, kita klik tombol sama dengan, kemudian kita masukkan rumus yang ini, code yang di sini teman-teman, kita masukkan rumus contohnya ke teman-teman. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita klik tombol tab atau tab, klik, kemudian kita blok rumus di sini, kita blok, kemudian kita langsung shift tutup kurung, terus itu kita enter. Nah, begini teman, jumlahnya ada 17. Di sini kenapa angkanya 17? Di sini teman-teman kita hitung mencari jumlah sel yang terisi data, angka atau huruf. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 17. Teman. Maka jumlah di sini 17. Dan rumus yang tadi kita gunakan adalah con. Saya akan menjelaskan tentang contype. Di sini contype teman-teman mencari jumlah sel berdasarkan kriteria tertentu. Yang dimaksud jumlah kriteria tertentu, kita akan mencari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di sini teman-teman. Datanya sudah ada di sini, saya akan mencari apakah betul-betul jumlahnya 4 atau lebih teman-teman. Di sini kita masukkan sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya ini, contype. Kita ketik contype, conif, kemudian kita buka kurung. Kemudian di sini teman-teman kita klik jumlah laki-laki, kita klik dari sini. Kemudian di sini teman-teman kita titik 2. Kemudian kita buka tanda petik, kita ketik laki-laki. Nah, di sini kita gunakan lagi di belakang tanda petik teman-teman, tanda petik. Kemudian kita langsung tutup kurung. Kemudian kita langsung enter teman-teman. Enter. Nah, di sini betul jumlah laki-lakinya itu ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian selanjutnya jumlah perempuan ada berapa? Sama seperti tadi teman-teman, kita masukkan rumus yang sama. Kemudian kita masukkan rumus contype yang ini teman-teman ya. Kita masukkan rumus contype, conif. Kemudian selanjutnya kita buka kurung teman-teman. Kita bisa klik tab, Habis itu kita masukkan atau kita blok yang dari sini, kita blok dari jenis kelamin, kita blok. Setelah itu kita buka titik 2 teman-teman, kita titik koma. Setelah itu kita buka tanda petik, kemudian kita klik atau ketik perempuan. Kemudian kita langsung tutup tanda petik teman-teman, shift, kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Ya, jadi jumlahnya ada 3 teman-teman, 1, 2, 3. Jadi betul teman-teman, jumlah perempuan itu ada 3 dan jumlah laki-laki ada 4. Ya, oke teman-teman. Itu saja dari saya teman, saya kembalikan. Hari ini kita akan membahas fungsi Excel, yaitu fungsi lookup. Fungsi lookup ini merupakan salah satu fungsi pencarian dan referensi. Jadi di dalam fungsi lookup itu ada 2 tabel yang kita pelajari. Yang kita gunakan yaitu tabel utama dan tabel referensi. Tabel utama itu adalah tabel pencarian atau tabel pencarian saat akan mencari kolom atau baris yang ada di tabel utama dengan menggunakan tabel referensi yang sudah ada. Tabel referensi itu merupakan tabel pelengkap yang akan digunakan oleh tabel utama. Tabel utama
Yang tabel utama itu yang ini, sedangkan tabel referensi itu yang ini. Tabel referensi fungsi lookup itu digunakan untuk mencari baris atau kolom, atau juga untuk menemukan nilai dan posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Di dalam fungsi lookup juga ada dua fungsi sebenarnya, yaitu kita gunakan pada latihan ini, yaitu fungsi vertical lookup dan horizontal lookup. Tapi untuk tabel referensi ini, maka rumus atau fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi vertical lookup. Nah, kenapa sih harus memilih vertical lookup? Karena tabel referensinya ditulis secara vertikal atau dari atas ini ke bawah. Tapi untuk mencari nama ruang dan nama pengawas, maka saya akan gunakan fungsi, yaitu fungsi vertical lookup. Nah, kayak gini teman-teman. VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, sekarang saya akan mengerjakan atau mencari nama ruang, mencari dari tabel referensi. Kira-kira nama siswa Leri ini, dia mendapat ruang nomor berapa? Langkah pertama, kita mengklik salah satu sel pada tabel nama ruang yang akan kita cari. Kemudian pilih menu insert function. Kategori kita pilih pada lookup and reference. Di sini banyak sekali fungsi lookup ya teman-teman. Kita akan mencari yang namanya VLOOKUP. Lalu kita menekan OK. Kalau sudah menekan OK, langkah pertama adalah mencari lookup value. Lookup value ini adalah tabel penentu atau kunci utama yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel referensi. Latihan kali ini yang menjadi penghubung antara nomor ruang yang sama kolom yang sama antara tabel utama dan tabel referensi. Jadi yang harus saya klik adalah salah satu sel yang ada pada nomor ruang. Nah, ini ya teman-teman. Atau kolom kunci di tabel utama. Langkah berikut tabel-tabel referensi yang mana sih? Kita tinggal blok satu isi tabel referensi, itu yang ini. Referensi jangan diblok judulnya, cukup isinya ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk permintaan argumen, kita akan memasukkan. Hari ini kita akan memblok isi referensi saja ya teman-teman. Nah, di sini akan muncul seperti ini. 5 fungsi matematika di Excel. Fungsi kombin ini juga ada di mata kuliah statistik untuk menghitung kombinasi. Contohnya teman-teman, sekarang saya punya 3 buah apel, jeruk, nangka. Nah, sekarang fungsi kombinasi adalah bagaimana saya bisa menentukan total jumlah grup untuk jumlah item 3 buah yang ada. Misalnya dalam 3 buah ini saya membuat dalam 2 grup, kira-kira 2 buah 1 grup ada berapa kombinasi. Yang bisa saya peroleh caranya tinggal pilih insert function, lalu klik Made entry, lalu pilih combine. Oke. Nomor ini adalah berapa item yang kita punya sekarang. Di sini ada 3 apel, jeruk, dan nangka. Saya tinggal blok. Oke. Hasilnya value yang diminta angka kita. Kita kembali ke insert function. Nomornya kita tiga. Terus kemudian nomor question. Sekarang berapa grup yang kita mau buat, yaitu 2. Nomornya 3, nomor question 2. Kita klik OK.
hasilnya 3 buah. Saya coba ya teman-teman, kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3. Kombinasi 1 dapatnya jeruk, apel dan jeruk, apel dan jeruk. Kombinasi 2 apel dan nangka. Kombinasi 3 jeruk dan nangka. Jeruk dan nangka. Jadi ini manfaat untuk menentukan kombinasi coba berikan warna kuning. Ini ya teman-teman. Ya teman-teman. Sekarang kita masuk set kedua, kombina. Set kedua yaitu kita masuk set kedua. Kombina. Ada juga kombinasi kombina. Kombina ini hampir sama dengan fungsi kombin, teman-teman. Hanya saja fungsi kombina ini menjumlahkan kombinasi dalam jumlah perorangan untuk jumlah item-item. Contohnya tadi kita sudah mempunyai jumlah 3 jenis. 3 jenis buah. 3 jenis buah, apel, jeruk, nangka. Tinggal saya pilih insert fungsional. Lalu pilih Method and Track. Lalu pilih kombina. Oke. Nomornya 3, nomor chosen 2. Di sini saya klik insert fungsional. Saya cari kombina. Klik OK. Nomornya 3. Nomor chosen 2. Kombinasi itu ada 2 tulisannya hampir sama. Kok di sini 6? Kenapa teman-teman? Karena ini menambahkan adanya perorangan juga. Di sini ada kombinasi. Di sini 6. Kenapa teman-teman? Karena ini menambah adanya perorangan juga. Di sini ada kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, kombinasi 4, kombinasi 5, kombinasi 6. Kombinasi 1 apel sama jeruk. Kombinasi 2
apel dan nangka, kombinasi 3, jeruk dan nangka, kombinasi 4, apel sama apel, kombinasi 5, jeruk sama jeruk, kombinasi 6, nangka sama nangka, Di sini kita masuk fungsi sin. Ini teman-teman digunakan untuk mencari nilai sinus pada suatu sudut. Nah, gampangnya misalnya insert, kita klik insert fungsional, kita cari sin, kita klik OK, nomornya kita berikan 20, lalu kita klik OK, hasilnya 0,912945. Nah, di sini juga sama dengan fungsi cos. Kita tambah fungsi cos. Fungsi cos ini digunakan untuk mencari nilai Celsius dan di suatu sudut. Misalnya insert, kita klik insert fungsional, kita pilih Map and Track, lalu kita cari cos, lalu klik OK, nomornya kita kembali lagi taruh 20, lalu kita klik OK, hasilnya 0,408082. Di sini kita masuk fungsi tan. Begitu pula dengan fungsi tan. Fungsi tan ini digunakan juga cari nilai tan dari sudut-sudut. Masuk insert fungsional, kita klik tan, klik OK, nomornya kita taruh 20, kita klik OK, hasilnya 2,237161. Jadi, ini 5 fungsi awal yang kita pelajari di Map and Track. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Maka nama saya Theodora Claudia Minti itu dengan NIM 1223039. Membuat cara pengenalan dasar Excel. Yang pertama, dasar Excel yang pertama itu kita menggunakan cara menjumlahkan. Misalnya 1 tambah dengan 2. Jadi cara untuk menjumlahkannya itu kita klik di bawah 1. Terus kita menggunakan rumus sum dengan cara ketik sama dengan, kita ketik sum, terus kita pilih nomor 1, lalu kita klik kembali di angka 1 ini, kita tekan koma, terus kita klik nomor 2, terus kita klik kembali di angka nomor 2, lalu kita tutup kurung, terus enter. Jadi hasilnya 3. Jadi kalau kita mau menjumlahkan angka bisa menggunakan cara sum tersebut. Kita coba kembali, kita buat angka yang berbeda lagi. Ini, kita ketik di sini sama dengan sum. Terus kita pilih nomor 1 di atas, kita klik 3, tekan koma, klik nomor 2, terus kita geser ke angka 4. Terus kita tutup kurung dan enter. Dan hasilnya 3 ditambah 4 itu 7. Terus selanjutnya saya akan membuat nomor, contoh nomor dari 1 sampai 10 misalnya. Terus ada cara cepatnya untuk kita tidak ketik satu persatu seperti ini. Dia ada cara manual, cara lebih cepat itu dengan tekan nomor 1, angka 1, terus kita tekan ini, plus ini, kita ke bawah, terus kita terserah ke angka mana. Kalau dia sudah muncul angka 1 semua ini, kita tekan atau fill Optimus ini,
klik, kita pilih yang fill series. Otomatis dia akan merubah seperti ini. Jadi ini adalah cara cepat ketika kita mau menggunakan angka yang lebih cepat. Terus selanjutnya saya akan membuat contoh bulan, nama-nama bulan. Kita tidak perlu tekan, ketik manual, ada cara cepatnya. Kita tinggal ketik nama bulannya, kita pilih plus ini, terus kita ke bawah, scroll terus sampai bulan berapa yang akan kita pilih. Contohnya saya akan kembali ke sini, dan dia akan otomatis nama-nama bulan kita sendiri muncul. Terus yang ketiga, sheet yang ketiga itu di sini saya sudah ketik terlebih dahulu, dan saya akan merubah di angka ini menjadi angka rupiah. Terus kita blok angka yang akan kita pilih, terus kita tekan di sini hambar format itu, lalu kita pilih ini occasion, lalu kita pilih di rupiah, yaitu angka uang Indonesia. Kita akan cari angka uang Indonesia. Iya, tapi kan dia punya uang tuh habis dong. Maksudnya dia cuma kadang-kadang dia itu habis, kalau tuh habis dia itu habis. Ini kita akan klik ini, pilih Indonesia, terus oke. Nah, otomatis dia akan munculnya seperti ini, angka rupiah. Jadi itu ada beberapa tahapan yang sudah saya jelaskan dari pengenalan dasar Excel ini. Sekian dan terima kasih.